Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran ilmu ukur tanah 1. Kali ini kami akan menjelaskan terkait pelaksanaan job 7, yaitu pengukuran waterpass memanjang pergi pulang. Kita review kembali sebelumnya, pada job sebelumnya itu pengukuran waterpass memanjang double stand, bahwa pada double stand alat berdiri 2 kali di antara satu slug, di antara P0 dan P1. Jadi ada stand pertama dan stand kedua. Yang dilakukan pada stand pertama, tetap kita baca pembacaan belakang yaitu patok P0 dan pembacaan muka itu pada patok P1. Begitu seterusnya sampai pada patok yang terakhir. Nah, pada pengukuran waterpass memanjang pergi pulang ini, itu hampir sama dengan pengukuran waterpass memanjang tunggal. Akan tetapi kita melewati patok ini 2 kali. Pertama itu kita melakukan pengukuran pergi dulu dengan sistem memanjang tunggal. Setelah itu dari patok terakhir kita kembali untuk pengukuran pulang. Yang dilakukan juga hampir sama. Kita melakukan pengukuran waterpass memanjang tunggal dengan mengambil posisi pembacaan belakang dan posisi pembacaan muka sampai pada titik P0. Jadi jalur pengukuran kita itu kita lewati 2 kali. Kita melakukan proses pengukuran pergi dulu, setelah itu kita melakukan pengukuran pulang. Apa yang dilakukan ini juga hampir sama dengan double stand. Kegunaannya adalah agar supaya kita bisa mendapatkan bentuk permukaan tanah atau beda tinggi yang lebih akurat, karena kita lakukan selama sebanyak 2 kali. Langkah kerjanya itu seperti biasa, kita menentukan lokasi pengukuran seperti ini, ya. Jadi kalau lokasi pengukuran itu sama dengan real di lapangan, ada suatu bentuk permukaan tanah secara memanjang yang ingin kita ketahui bagaimana bentuk permukaan tanahnya, bagaimana beda tinggi antar patok. Ya, setelah kita menentukan lokasi, maka seperti biasa kita memasang patok, ya. Memasang patok-patok yang menjadi bagian daripada proses praktikum kita. Ya, ini selalu kita lakukan, ya. Nah, pada kenyataannya di lapangan tentu patok-patok ini nanti akan dibuat sepanjang misalnya 25 meter ketika kita real di lapangan melakukan pengukuran pada jalan, ya, pada jalan atau pada drainase atau pada pekerjaan irigasi. Nah, kita menentukan patok-patoknya, ya, kita pasang. Kalau dalam proses pembelajaran kita ini kita mengambil sampel misalnya hanya sampai 15 meter, karena hanya merupakan satu pengayaan saja supaya kalian tahu bagaimana cara mengukur beda tinggi permukaan tanah. Kita pasang patok mulai dari P0, P1, P2 sampai ke P3. Setelah kita memasang patok, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran jarak. Pengukuran jarak antar patok ini kita lakukan dengan menggunakan roll meter. Jadi kita ukur dari titik P0 ke P1, kemudian kalian catat berapa panjangnya P0 P1 dan juga langsung dicatat pada pengukuran P1 P2 berikutnya, ya, tetap dicatat pada form pengukuran. Seperti yang kita lihat sekarang, dilanjutkan dengan pemasangan patok di titik P1 dan P2 sampai ke patok terakhir. Setelah semua patok kita pasang dan kita ukur jaraknya, maka selanjutnya kita tempatkan alat di antara 2 patok, yaitu antara patok P0 dan patok P1. Kita tempatkan lagi di tengah-tengah, ya. Jadi ini adalah untuk pengukuran pergi. Pertama kita lakukan adalah pengukuran pergi. Kita tempatkan pesawat di tengah-tengah seperti pada pengukuran double stand dan memanjang tunggal. Kita setel alat sampai memenuhi syarat alat bisa digunakan. Apa itu? Yaitu memasukkan gelembung nivo kotak di tengah-tengah lingkaran. Setelah itu telah selesai, maka kita bidik patok P0. Patok P0 ini sebagai pembacaan belakang pada pengukuran pergi. Jadi kita selesaikan dulu pengukuran pergi. Kita ukur berapa pembacaan benang atas tengah bawah untuk patok belakang, ya. Kemudian bacaan tengah dan bacaan rabu bawahnya.
tetap juga kalian harus melakukan kontrol pembacaan. Ya, tetap di kontrol pembacaannya. Berapa benang atas ditambah dengan benang bawah dibagi 2 itu harus sama dengan hasil perhitungan kita dengan pembacaan langsung kita di lapangan. Kalau itu sudah oke dan tidak lebih dari 3 mm, maka itu bisa kita anggap sebagai data yang valid. Nah, setelah selesai slug pertama, pembacaan belakang, maka kita putar teropong pesawat untuk diarahkan ke patok P2, P1 sebagai pembacaan muka. Jadi ditulis di datanya itu, tabel datanya di kolom P1 muka. Apa yang dilakukan? Tetap kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Dan kalian tetap harus melakukan kontrol pembacaan sebelum kalian pindah ke slug berikutnya, yaitu menambahkan antara benang atas ditambah dengan benang bawah, kemudian dibagi 2. Hal yang paling penting juga yang harus kalian ingat pada saat melakukan proses pembacaan rambu ukur itu adalah harus dibaca 1 kali. 1 kali intip, kalian harus langsung baca 3 benang. Tidak boleh kalian intip 1 kali benang atas, kemudian ditengok ke yang mencatat, kemudian baca lagi benang tengah, ditengok lagi ke yang mencatat dan benang tengah. Itu 1 kali bidik di lensa okuler harus kalian baca langsung 3 benang. Benang atas berapa, benang tengah berapa, dan benang bawah berapa. Dan saya harap kalian bisa lebih mahir dan lebih cepat lagi dalam proses pembacaan benang tengah. Nah, setelah slug pertama selesai dan kalian sudah catat, maka pindahkan pesawat ke slug berikutnya. Masih pada pengukuran pergi ya. Masih pada pengukuran pergi. Jadi pindahkan lagi alat ke slug berikutnya, yaitu antara patok P1 dan patok P2. Nah, jadi orang yang memegang rambu di sini itu tetap berada pada posisi P1. Karena pada slug kedua ini, pada pengukuran pergi, itu kita masih akan melakukan pembacaan belakang. Dan yang dituju itu adalah patok P1. Nah, pada slug berikutnya ini kita lakukan hal sama pada slug yang pertama tadi. Baca belakang yang dituju adalah P1 dan baca muka yang dituju adalah P2. Dan kalian jangan lupa untuk memasukkan data sesuai dengan pengukurannya. Karena pada saat sekarang ini kita melakukan pengukuran pergi. Hal ini kita lakukan untuk sampai ke slug terakhir, yaitu antara patok P2 dan P3. Nanti pada saat selesai pengukuran pergi pada P2 dan P3, maka kita akan melakukan pengukuran pulang. Oke, kita sudah berada pada slug terakhir antara P2 dan P3. Itu baru pada pengukuran pergi. Nah, pada slug terakhir ini, pada pengukuran pergi, kita selesaikan dulu. Selesaikan dulu baca belakang setelah kita setel alat. Ya, baca belakang, silakan dibaca belakang. Nah, setelah itu, setelah dibaca benang atas, tengah, bawah atau benang diafragmanya, maka nanti kita tetap melakukan pembacaan muka, yaitu pada patok P3. Jadi nanti setelah selesai pembacaan belakang, teropong kita putar dan kita arahkan lagi ke muka. Yang di muka yang dituju adalah patok terakhir, yaitu patok P3. Patok P3. Dibaca benang atas, tengah, bawah. Jadi rambu ukur itu harus tegak. Silakan di belakangnya pasang. Ya, seperti ini ya sikap yang harus kalian lakukan pada saat memasang dan memegang rambu ukur itu harus berada di depan kita dan harus tegak supaya yang membaca juga bisa lebih fokus. Nah, selesai kita baca untuk pengukuran pergi. Kita sudah baca belakang dan kita sudah baca pulang. Untuk pengukuran pulang, alat itu kita harus rubah ya, apakah ke atas atau ke bawah. Silahkan dirubah alatnya, atau maju ke depan atau maju ke depan atau mundur ke belakang. Yang jelas alatnya itu harus kita rubah. Nah, sekarang pada pengukuran pulang yang menjadi patok belakang itu adalah patok P3 sebagai patok terakhir. Jadi tadi pada saat pengukuran pergi dia menjadi pembacaan muka. Sekarang patok terakhir atau P3 itu pada saat kita akan melakukan pengukuran pulang kembali ke titik P0, maka patok P3 itu menjadi patok belakang. Jadi kita tulis di kolom patok pengukuran pergi pulang
Jadi kita mulai catat atau tulis datanya itu pada kolom bagian bawah, baris bagian bawah. Jadi P3 ini menjadi pembacaan belakang, dan setelah dibaca kita pindahkan lagi dan putar teropong menuju ke arah patok P2. Ya, diputar teropong. Nah, patok P2 ini menjadi patok muka atau pembacaan muka, ya. Ya, jadi kita akan kembali lagi menuju ke titik P0. Jadi kalau pada pengukuran pergi kita mulai dari P0 sampai ke P3. Pada saat kita pengukuran pulang kita mulai dari P3 menuju ke arah P0. Tetap sama, yang dibaca adalah benang atas, tengah, bawah, dan saya ingatkan kalian harus tetap melakukan kontrol pembacaan benang tengah. Itu harus betul-betul berada pada posisi kurang dari 3 mm. Kalau lebih dari 3 mm, maka kalian harus melakukan pembacaan ulang terhadap rambu ukur. Oke, setelah selesai antara P3 dan P2, pindahkan alat menuju ke slug berikutnya, menuju ke P0. Jadi kita berada pada posisi pengukuran pulang ini. Berada pada posisi yang pulang di antara patok P2 dan P2+1. Jadi orang yang ada di patok P2 ini tinggal berputar dan berbalik menuju ke arah titik P0. Di-setel kembali alatnya, masukkan gelembung nifo, kemudian tetap lakukan pembacaan belakang, yaitu yang dituju adalah patok P2, dan nanti akan diputar teropong pesawat menuju ke titik P1 sebagai pembacaan muka. Begitu seterusnya dilakukan sampai pada titik terakhir, yaitu titik P0. Nah, sampai setelah itu maka silahkan dirapikan datanya, dikontrol, dan kemudian diperiksakan kepada asisten yang bertugas di lapangan untuk di-approve datanya. Jika masih ada kesalahan, maka harus dilakukan proses pengulangan. Demikian video pembelajaran tentang pengukuran waterpass memanjang pergi pulang.